Ketemu lagi dengan saya Tri Wahyudi. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang saya pikir lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu yang terkait dengan nirmana dua dimensi. Setelah sebelumnya saya membicarakan perihal tentang persoalan unsur visual, persoalan prinsip komposisi unsur visual, terus kemudian juga saya membahas tentang warna. Tapi untuk sesi yang selanjutnya saya ingin mencoba untuk menukik ke dalam terkait dengan beberapa definisi yang ada. Misalkan beberapa penjelasan tentang unsur visual, kemudian prinsip visual, dan juga tentang warna. Saya pikir antara unsur visual dan juga prinsip komposisi unsur visual gitu ya, prinsip komposisi proses penciptaan karya seni rupa, saya pikir itulah yang akan menjadi esensi dari proses kreativitas dalam membuat karya nirmana dua dimensi gitu ya. Karena pada prinsipnya dari unsur visual dan prinsip komposisi ya, prinsip penyusunan unsur visual, dari itu saja nanti akan berkembang jauh menjadi satu eksekusi pembuatan sebuah karya gitu ya. Apalagi yang saya kaitkan dengan nirmana, kita belum berproses mengenai pembuatan karya nirmana ini menjadi sebuah karya yang memang bernilai fungsional, tapi lebih kepada bagaimana kita mencoba untuk memerdekakan diri, mengolah, mengeksplorasi yang terkait dengan satu prinsip penyusunan unsur visual gitu ya. Nah, kali ini yang ingin saya coba bicarakan adalah yang terkait dengan unsur visual. Saya mulai lagi dari yang paling awal, adalah yang terkait dengan titik. Titik ada yang mengatakan bahwa muncul dari benda-benda yang runcing atau kesan goresan dari satu benda yang runcing. Titik adalah salah satu elemen yang paling awal sekali muncul ke dalam bentuk unsur visual, karena setelah itu, setelah ada titik, nanti akan juga pasti berkembang menjadi sebuah garis, terus kemudian ketika sudah berkembang menjadi garis akan menjadi sebuah bidang, baru kemudian kalau misalnya jadi bidang akan menjadi sebuah bentuk atau volume seperti itu. Makanya titik ini adalah sebuah permulaan sekali, sebuah permulaan ataupun satu unsur visual yang berdiri sendiri gitu ya. Tidak muncul dari proses penambahan unsur visual yang lain, tapi muncul dari apa yang namanya sebuah permulaan gitu ya, sudah sebuah permulaan yang berasal dari satu komposisi atau satu kejadian yang namanya sebuah coretan atau sebuah kesan dari goresan benda yang runcing gitu ya, seperti itu. Makanya titik ini adalah sebuah permulaan, dan saya pikir itu menjadi sesuatu yang sangat menarik ya. Itulah yang terkait dengan titik. Yang kedua adalah yang terkait dengan garis. Garis terjadi yaitu dengan menekan benda runcing pada ujungnya dan mengarahkan atau menggoreskan ke arah yang lain. Maka terjadinya garis karena adanya daya gerak ke suatu arah. Garis hanya berdimensi memanjang dan memiliki arah, seperti itu. Bisa berbagai macam arah dalam proses pembuatan sebuah unsur visual garis, yaitu yang namanya unsur garis horizontal, vertikal, maupun diagonal, seperti itu. Ada yang mengatakan garis adalah deretan titik-titik atau hubungan antar titik, atau ada juga yang mengatakan garis adalah unsur titik-titik yang berdekatan, sehingga muncul kesan bahwa ada sebuah unsur visual yang bernama garis, seperti itu gitu ya. Garis juga berarti batas atau pemisah antara dua bidang, warna, dan bentuk yang berbeda. Nah, dalam hal ini ketika saya berbicara pemisah antara dua bidang, dua warna, dan juga bentuk yang berbeda, berarti garis ini muncul sebagai salah satu bentuk konseptual, seperti itu gitu ya. Karena wujud visualisasinya tidak kelihatan sama sekali, seperti itu ya. Saya ingin lari kemudian kepada jenis-jenis garis. Ada beberapa jenis-jenis garis yang saya pikir harus kita coba pahami gitu ya, yaitu yang terkait misalkan garis lurus. Garis lurus yaitu adalah goresan yang menimbulkan jarak antara ujung dan pangkal atau permulaan dan akhir dengan mengambil jarak yang paling pendek. Saya ulang, garis lurus adalah goresan yang menimbulkan jarak antara ujung dan pangkal atau permulaan dan akhir dengan mengambil jarak yang paling pendek gitu ya.
Hingga kemudian efek garis lurus dalam karya seni dan desain, kaitannya dengan seni dan desain, yaitu memunculkan beberapa efek. Misalkan ada garis lurus mendatar, horizontal, itu mempunyai kesan psikologis, perasaan tenang dan juga pasif, misalkan seperti itu. Garis vertikal mempunyai suatu penginterpretasian, yaitu kuat, kewibawaan dan juga keseimbangan. Terus kemudian ada juga garis lurus diagonal, lurus tapi berbentuk diagonal, seperti itu, lebih sesuatu garis yang dinamis, mempunyai karakter sama seperti karakter bentuknya, yaitu dinamis. Terus kemudian goyah ataupun sebuah makna dari perpindahan yang dinamis, seperti itu. Jadi secara umum garis lurus memberi kesan kaku, kuat, tenang, rapi, stabil, keras, gitu ya. Jadi penerapannya lebih banyak unsur garis lurus dalam desain atau seni, maka kesan karya yang timbul adalah seperti sifat-sifat garis lurus tersebut, gitu ya. Nah, itulah yang terkait dengan beberapa kesan dari yang namanya bentuk garis, gitu ya. Terus kemudian adalah yang terkait dengan garis lengkung. Ini adalah sebuah kelanjutan dari apa yang namanya bentuk garis, yaitu garis lengkung. Garis lengkung merupakan perwujudan dari keadaan alam seperti sungai, pantai, pegunungan, dan lain-lain yang memberikan pada kita suasana keindahan, seperti itu. Garis lengkung memiliki sifat luas, lembut, lemah gemulai, halus, dan juga kewanitaan. Penerapan dominan garis lengkung pada karya seni rupa akan menimbulkan kesan lemah lembut, luas, halus sesuai dengan sifat garis tersebut. Nah, itu bisa kita lihat bahwa garis juga muncul di beberapa kesan keindahan di beberapa kontur bentuk alam, misalkan seperti itu. Ada beberapa bentuk di sawah teras sering, kalau kita lihat dari kejauhan akan muncul aksen garis yang sifatnya dinamis tadi, yaitu muncul dalam karakter garis lengkung, seperti itu ya. Penerapan dominan garis lengkung dalam suatu karya seni rupa akan menimbulkan kesan lemah lembut, luas, halus sesuai dengan sifat garis tersebut. Nah, terus kemudian contoh-contoh garis yang lainnya adalah misalkan garis bergelombang, yaitu garis lengkung yang disusun kemudian berulang-ulang. Penyusunan garis bergelombang akan memberikan kesan berirama, seperti itu. Terus kemudian garis patah-patah atau garis putus. Garis patah-patah mempunyai kesan seperti sebuah gerakan, mempunyai kesan aksen dari hujan juga, gitu ya. Terus kemudian memberikan kesan seperti sebuah bentuk visual penyinaran, seperti itu, gitu ya. Terus kemudian ada juga garis zigzag, yaitu garis lurus yang disusun segitiga atau bergigi dan juga lincah. Terus kemudian garis ikal adalah garis lengkung yang diteruskan, betul terkesan sangat rumit dan juga berbelit-belit kalau garis ikal. Terus kemudian kesan lain yang ditimbulkan oleh garis tergantung dari ukuran, tebal tipis, dan penempatannya di antara garis-garis yang lain, seperti itu. Nah, dalam konsep penyusunan sebuah garis, terkadang garis ini juga kita bisa memainkan karakter garis ini dengan beberapa bentuk optikal, seperti itu, sehingga akhirnya garis ini dapat kita kesankan menjadi salah satu karakter garis yang sebenarnya cukup menipu di pandangan mata. Biasanya muncul kepada karya-karya yang berbentuk optikal, gitu ya. Kadang-kadang penyusunan garis-garis tertentu juga dapat menimbulkan sebuah ilusi atau penipuan kesan buatan pada pengamat. Nah, nanti akan saya coba tunjukkan bahwa garis yang dibuat dalam bentuk karya yang sifatnya optikal kadang-kadang akan menjadi garis yang seakan-akan menipu pandangan mata, seperti itu. Sedangkan aslinya sebenarnya juga mempunyai ukuran yang sama, seperti itu, gitu ya. Tadi yang saya sampaikan adalah terkait dengan garis. Kemudian yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah terkait dengan bidang, gitu ya. Bidang juga adalah salah satu bentuk dari unsur visual, makanya bidang saya pikir akan menjadi suatu pembahasan yang berlanjut dari apa yang namanya garis, seperti itu. Bidang terjadi dari pertemuan atau perpotongan beberapa garis, atau bila sebuah garis dilanjutkan sedemikian rupa hingga kembali pada titik tolaknya, maka terwujud sebuah bidang.
Jadi suatu garis kemanapun digoreskan, asal ujungnya bertemu, maka akan menghasilkan bidang. Dan menurut sifatnya, bidang ada yang mempunyai kesan dinamis dan juga statis. Misalnya, pada segitiga, ada bidang segitiga, kelihatan lebih dinamis daripada bidang segi empat atau bujur sangkar. Nah, itulah yang namanya terkait dengan bidang, bahwa bidang pun ternyata juga ada mempunyai beberapa karakter juga gitu yang bisa ditimbulkan gitu ya. Bentuk bidang ada dua, yaitu bidang beraturan, yaitu bidang beraturan dan juga bidang tak beraturan. Bidang beraturan adalah bidang yang terdiri dari bentuk geometris seperti yang terdapat dalam ilmu ukur. Misalkan apa? Segitiga, persegi, terus kemudian lingkaran, dan lain sebagainya. Trapesium juga seperti itu gitu ya. Itu yang namanya terkait dengan bidang beraturan. Dan yang kedua adalah bidang yang tak beraturan. Ada yang mengatakan bidang tak beraturan ini bidang dinamis seperti itu ya. Jadi bentuknya lebih kepada bentuk yang memang berbentuk seperti karakter bentuk organis, jadi yang tidak kaku sama sekali. Bidang yang tak beraturan yaitu adalah bidang yang bentuk atau tepinya tidak beraturan, menyerupai bentuk-bentuk di alam. Nah, itulah yang terkait dengan bidang tak beraturan seperti itu. Terus kemudian seperti halnya garis, bidang pun ternyata juga dapat menipu penglihatan kita. Artinya kesan yang dapat kita tangkap dari mengamati suatu bidang kadang-kadang berbeda dengan yang sebenarnya. Nah, itu juga dengan apa yang namanya konsep dari pembuatan karya seni optikal seperti itu. Ternyata garis bidang pun juga bisa kita aplikasikan untuk membuat sebuah tipuan mata seperti itu. Nah, saya pikir konsep-konsep seperti ini